Pada kesempatan kali ini saya ingin mencoba merepresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul identifikasi potensi mangan dengan metode PNJ Transensing di IPT Perkat SMA ini, Kecamatan Amatun Utara, Kabupaten Timur Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Diawali dengan latar belakang. Mangan merupakan salah satu mineral dari unsur yang cukup banyak terdapatannya di permukaan bumi, dan yang diperkirakan di samudra terdapat lebih besar dari 3 triliun ton nodul mangan. Dan sekitar 90% pemanfaatan mangan yang ada di dunia ini digunakan untuk metalurgi, yaitu salah satunya untuk produksi besi dan juga baja. Dan maka dari itu, kebutuhan akan mangan semakin naik yang mendorong akan tingginya permintaan baik secara global mangan dari berbagai negara, termasuk Indonesia juga. Dan hal tersebut membuat terpacunya kegiatan eksplorasi mangan yang ada di Indonesia. Seiring dengan majunya perkembangan zaman, teknologi dan informasi mulai mengikuti secara pesat yang bisa mempengaruhi kegiatan eksplorasi seperti penggunaan metode pengenalan Transensing. Untuk metode pengenalan Transensing ini termasuk ke dalam eksplorasi secara tidak langsung yang tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi suatu lokasi atau tempat keberadaan endapan dari bahan galian yang memanfaatkan interpretasi data dari citra yang menghasilkan ciri-ciri tertentu sehingga nantinya itu akan berdampak terhadap waktu dan juga kegiatan eksplorasi. Nah, untuk tujuan penelitian didapatkan 4 poin. Yang pertama itu mengetahui hasil interpretasi citra dengan menggunakan pendekatan metode pengenalan Transensing. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik alterasi dalam penentuan wilayah yang berpotensi mangan. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik struktur dalam penentuan wilayah yang berpotensi mangan. Yang keempat, melakukan delineasi dan mengetahui luasan akomodasi daerah yang berpotensi terdapat mangan. Nah, untuk interpretasi sumberan alterasi berkat citra menggunakan materi komposit, data yang digunakan yaitu adalah citra ASEP 8 yang didapatkan dari usps.gov. Nah, citra ASEP 8 ini diolah dengan menggunakan band ratio. Untuk band ratio sendiri itu 4 dirasiokan dengan 2 dan 6 dirasiokan dengan 7. Setelah dirasiokan, dikomposit secara RGB yang dimana itu 4/2 sebagai warna rednya, 6/7 sebagai green, dan 5 sebagai blue. Setelah di hasil komposit itu didapatkan berupa sebarang alterasi yang dimana dalam peta ini ditunjukkan dengan warna orange. Nah, kemudian untuk interpretasi sebarang alterasi berdasarkan citra menggunakan teknik density slicing, data yang digunakan itu sama seperti sebelumnya, itu citra ASEP 8. Untuk pengolahannya tidak menggunakan komposit secara RGB, tapi hanya band ratio-nya saja. Dan band ratio yang digunakan itu 4 dirasiokan dengan 2 menghasilkan peta sebaran mineral ferromagnesian, 5/6 menghasilkan sebaran mineral ferromagnesian, 6/7 menghasilkan peta sebaran mineral karbonat dan juga lempung. Nah, untuk interpretasi sebaran mangan berdasarkan citra, data yang digunakan adalah citra Landsat Astar yang didapatkan dari earthdatasets.nasa. Nah, untuk pengolahannya sendiri dilakukan seperti sebelumnya, itu dengan teknik komposit secara RGB dan juga band ratio. Untuk komposisi bandnya itu 1/3 dirasiokan dengan 2 sebagai warna rednya, 3/5 dirasiokan dengan 4 sebagai warna greennya, dan 5/7 dirasiokan dengan 6 sebagai warna blue-nya. Hasil yang didapat itu adalah sebaran mangan yang di dalam peta ini ditunjukkan dengan warna biru tua. Kemudian interpretasi penguruskan berdasarkan relief, data yang digunakan adalah citra DMS-APM yang didapatkan dari Badan Informasi Geospasial. Nah, untuk pengurusan ini melakukan pendekatan identifikasi struktur yang dimana itu salah satu caranya dengan melihat pola pengurusan sebagai anomali adanya struktur. Dan untuk interpretasi pada pola pengurusan ini bisa dilihat dari bentuk geomorfologi seperti keurusan hubungan, keurusan lembah, keurusan sungai. Nah, untuk rekomendasi daerah potensi didapatkan hasil rekomendasi sedangkan sebesar luasnya itu kurang lebih 1.821,58 hektar dengan tingkat keyakinan dari 60%, lebih dari 60% dan juga 100%. Nah, untuk kesimpulan didapatkan 4 poin. Yang pertama itu berdasarkan hasil interpretasi citra ASTAR, mangan bisa diketahui dari citra dengan warna biru tua, dan hal tersebut berdasarkan terhadap salah satu jurnal yang mengatakan bahwa mangan bisa diketahui dengan citra melalui kombinasi band 1/3 dirasiokan dengan 2, 3/5 dirasiokan dengan 4, dan 5/7 dirasiokan dengan 6. Hasil dari kombinasi band tersebut dapat memberikan gambaran ataupun juga informasi berupa warna yang kemudian akan diidentifikasi menjadi informasi persebaran mangan. Kemudian yang kedua, berdasarkan hasil interpretasi citra ASEP 8, mineral alterasi hidrotermal dikenali dengan warna orange.
dan perubahan tersebut dibuktikan dengan hasil kegiatan eksekusi terdahulu yang menyatakan bahwa dua lokasi penelitian ini erat kaitannya dengan proses alterasi. Kemudian yang ketiga, berdasarkan hasil interpretasi citra SRTM, sepadan alterasi cenderung mengikuti pola kelulusan, namun juga ada yang berada di luar kelulusan. Yang keempat, berdasarkan ketiga aspek di atas, maka dapat disimpulkan bahwa rekomendasi daerah di lokasi penelitian yang diindikasikan pada keseimbangan memiliki luas sebesar kurang lebih 1.871,98 hektar yang berada di dalam IUP. Kemudian untuk saran, didapatkan 2 poin. Yang pertama, dalam penggunaan remote sensing untuk kegiatan ekspresi pendahuluan perlu dipertimbangkan bahwa faktor tutupan awan atau pengaruh atmosfer yang lainnya merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan citra yang akan diinterpretasi. Kemudian yang kedua, metode penilaian jauh remote sensing dapat diterapkan sebagai salah satu cara untuk membantu mengefisiensikan waktu dan juga biaya dengan cara merekomendasikan wilayah yang prospek untuk penelitian. Namun, dalam penerapannya juga dibutuhkan beberapa parameter yang membantu dalam proses identifikasinya, sehingga hasil yang didapatkan dapat memiliki tingkat kesalahan yang kecil, karena bagaimanapun juga kegiatan ini dilaksanakan sebelum kegiatan eksplorasi lapangan dilakukan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.